Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membacakan esai mengenai refleksi program pendidikan di wilayah kepulauan. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Hanayanti, Immanuel Petrus Kristiawan Tomasoa, Megarel Masira, saya sendiri Muhammad Iqbal Ode, dan Meria Rahakbau. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih atau gimana sih kondisi pendidikan di wilayah kepulauan. Nah, pendidikan di wilayah kepulauan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan unik yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa atau peserta didik. Kelompok kami mendalami kondisi ini melalui diskusi mengenai keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak langsung pada pengalaman belajar peserta didik. Masalah seperti ini, misalnya kurangnya fasilitas sekolah yang memadai, sulitnya transportasi, serta kondisi cuaca ekstrim seringkali menghambat kelancaran proses belajar mengajar di wilayah kepulauan yang termasuk wilayah terpencil. Selain itu, kurangnya ketersediaan tenaga pendidik profesional di wilayah kepulauan menjadi kendala yang turut mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dari umpan balik yang diterima, banyak rekan yang menyoroti program Guru Garis Depan atau GGD dan program Indonesia Pintar atau PIP sebagai langkah positif pemerintah. Mereka menyetujui bahwa program GGD berhasil menempatkan tenaga pengajar di daerah terpencil, sementara PIP membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Namun, beberapa teman juga mencatat bahwa kedua program ini masih memiliki kelemahan. Tingginya turnover guru, misalnya disebabkan oleh kondisi kerja yang kurang mendukung di wilayah terpencil. Sementara itu, PIP kadang kurang efektif karena keterbatasan akses informasi bagi orang tua di daerah terpencil, sehingga tidak semua anak yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dapat terjangkau. Selanjutnya, kelompok kami juga memberikan solusi alternatif seperti penggunaan teknologi edukatif untuk pembelajaran jarak jauh. Penggunaan teknologi ini dianggap solusi yang potensial bagi daerah yang sulit diakses secara fisik. Beberapa rekan menyarankan untuk meningkatkan akses internet dan menyediakan perangkat pembelajaran digital sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan guru di wilayah kepulauan. Selain itu, kurikulum berbasis lokal yang mengintegrasikan budaya dan potensi daerah juga menjadi fokus pembahasan. Pendekatan ini akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan bagi peserta didik dan memungkinkan mereka untuk melihat pentingnya pendidikan dalam konteks lokal. Selain hal-hal tersebut, kelompok kami juga mempertimbangkan pentingnya pelatihan intensif bagi para guru di daerah terpencil guna dan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Pelatihan ini bertujuan agar guru mampu memanfaatkan perangkat digital dan internet dengan efektif, sehingga proses pembelajaran jarak jauh menjadi lebih interaktif dan berkualitas. Dalam hal infrastruktur, kelompok kami dan beberapa rekan sepakat bahwa peningkatan akses transportasi merupakan langkah penting. Kami mendiskusikan bahwa solusi jangka panjang untuk pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan harus mencakup perbaikan transportasi serta peningkatan infrastruktur sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat teman-teman yang menggarisbawahi bahwa sekolah di wilayah terpencil tidak hanya membutuhkan gedung sekolah yang layak, tetapi juga fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih yang mendukung proses pembelajaran. Pembangunan infrastruktur yang baik juga perlu diikuti dengan strategi pemeliharaan jangka panjang agar fasilitas yang telah disediakan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik Ibu dan teman-teman, seperti yang kita tahu, pendidikan di wilayah kepulauan memerlukan kebijakan yang lebih responsif dan solusi yang terintegrasi. Dalam diskusi kelompok, kami menyimpulkan bahwa tantangan ini bisa diatasi dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat infrastruktur, serta menyesuaikan program pendidikan dengan kondisi lokal.
Diharapkan pendidikan di wilayah kepulauan dapat meningkat dan memberikan dampak yang signifikan bagi masa depan peserta didik. Kami berharap bahwa dengan solusi ini, pendidikan di daerah terpencil bisa lebih setara dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga materi yang telah dibahas bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Kami berharap bisa menginspirasi dan membuka diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati menanggapinya. Terima kasih.